Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada tempat yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada ahli keluarga sahabat beliau yang telah berjuang bersama Rasulullah demi menegakkan agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, sebagai penyambung lidah dalam meneruskan ajaran agama Islam hingga sampai sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang saya muliai kepada Abul selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, yang saya hormati kepada ustadz dan ustazah yang telah mendidik kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga kami bisa belajar dengan baik. Yang saya hormati kepada kaum mak dan kaum ayah yang telah berhadir untuk menyaksikan kami pada malam yang berbahagia ini. Dan yang saya segani teman-teman seperjuangan yang seia, sekata, bahu-membahu sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu agama. Terima kasih kepada protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu carahan pidato yang berjudul "Zaman semakin canggih, akhlak semakin tersisih". Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehidupan manusia tidaklah terlepas dari perubahan. Pasti semuanya akan berubah, yang bahwa semakin hari kehidupan kita semakin canggih, cara berpikir manusia semakin modern. Berbagai alat-alat yang luar biasa telah diciptakan manusia, di mana sangat terlihat jelas perbedaan antara kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang ini semuanya serba instan. Contoh, kalau kita mau kirim pesan, ya tinggal SMS saja. Kalau kita rindu mendengar suara teman, ya tinggal telepon. Dan kalau kita ingin melihat wajah orang tua kita yang jauh di sana, ya tinggal VC saja alias video call. Gampang kan? Bahkan kalau kita lapar pun tinggal masak mie instan, walaupun sebetulnya harus masak dulu. Yang penting kemasannya ada tulisan instan. Masya Allah, betapa senangnya hidup di zaman sekarang. Tetapi ada yang perlu kita ketahui, seperti pepatah anak zaman sekarang mengatakan, tidak selamanya itu indah. Iya kan teman-teman? Begitu juga dengan kecanggihan zaman, tidak selamanya itu bagus. Ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Ada baiknya dan ada
ada juga buruknya. Di balik kecanggihan yang melambung tinggi, ada akhlak yang semakin merosot. Mengapa demikian? Sebagai contoh, ada aplikasi yang sedang booming-boomingnya sekarang, yaitu TikTok. Tahu nggak apa itu TikTok? Ada yang belum tahu TikTok? Saya rasa semuanya tahu tentang TikTok, baik yang balita maupun lansia. Di TikTok sekarang banyak kita jumpai wanita muslim yang joget-joget berpakaian ketat tanpa adanya rasa malu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada contoh yang lain di mana gara-gara HP bisa membuat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Misalnya, ada orang tua yang ingin melihat foto di HP kita, tetapi dia tidak tahu di mana letak foto tersebut. Orang tua bertanya kepada kita, tetapi apa yang kita katakan? Allah ibu, itu saja tidak tahu, bodoh sekali. Bayangkan, gara-gara HP kita sanggup membentak orang tua dan menyombongkan diri di depannya. Na'udzubillah. Pernah tidak terjadi hal demikian? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling perfect di dunia. Bahkan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai suri teladan manusia dan menjadi contoh bagi kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Agama Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling tepat untuk kita idolakan. Tetapi kenapa juga kehidupan kita sudah berkurangnya akhlak? Tak lain itu semua karena kita tidak lagi mengidolakan Rasulullah, tidak lagi mengikuti ajarannya.
Tetapi siapa juga yang kita idolakan? Aktor, opa-opa Korea, YouTuber, selebgram, TikTokers, itulah yang sekarang sedang kita ikuti. Betul tidak? Semua itu mengapa bisa terjadi? Karena kecanggihan zaman, karena adanya HP yang canggih, adanya laptop yang canggih, sehingga semua itu salah dipergunakan. Kaum mak dan kaum ayah, calon-calon penghuni surga. Kalau anak-anak zaman dulu pulang sekolah mereka belajar, malamnya pergi mengaji, patuh kepada kedua orang tua. Tetapi coba lihat anak zaman sekarang, pulang sekolah mereka main game, malamnya nongkrong main game. Ketika dengan orang tua tidak ada lagi sopan dan santun. Bahkan ada anak yang rela menyakiti orang tuanya demi HP. Sungguh sangat kejam zaman sekarang. Aturan tidak lagi ditaati, hukum tidak lagi ditakuti. Yang dulunya susah dijangkau, sekarang dengan mudahnya didapati. Pengaruh-pengaruh yang buruk itu semua didapati dari kecanggihan teknologi sekarang, terlebih pengaruh dari HP. Dari carahan di atas tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, semakin hari kehidupan kita semakin canggih. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai membuat kita menjadi manusia yang tidak berakhlakul karimah. Yang kedua, sebaik-baiknya suri teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengidolakan manusia yang lain melebihi teladan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang berusaha meninggalkan panggung tadi atas nama Zaskia Humaira yang bertempat tinggal di Desa Sewang 1.